Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah dengan tema kita meningkatkan ketahanan keluarga dalam pandangan Islam. Nah, kami persilahkan karena kita sudah masuk dalam segmentasi tanya jawab untuk mengajukan pertanyaan dari para jamaah. Ada Bapak Luki, boleh berdiri Bapak Luki? Silakan, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Kiai Haji Syarif Pantnaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saya Luki. Izin bertanya Pak Ustadz, Rasulullah SAW adalah teladan bagi seorang figur ayah dan suami. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, adakah contoh-contoh atau langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah agar damai senantiasa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh nyata dari Rasulullah SAW, Kiai, silakan. Nah, ada sebuah kaidah, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Maka semua yang ada di dalam Al-Quran itulah yang Nabi contohkan. Bila kemudian diceritakan di dalam Al-Quran saat seorang ayah yang bernama Yakub misalnya, ketika sampai saya setiap kali membahas ini, inilah keluasan hati dari seorang ayah. Bayangkan beliau sampai menangis, wa biyaddat ainahu minal huzn. Kedua matanya menjadi putih dari lantaran sedih. Ini kan sebab anak. Karena ada anak yang tidak akur, kemudian berlaku zalim, sedih. Di sisi lain yang berbuat jahat juga adalah anaknya. Wa huwa kalim. Dalam keadaan sedih, beliau masih menyimpan tetap itu amarahnya, ditahan. Maka ayat Al-Quran ini menjelaskan, bila engkau menjadi seorang ayah, maka apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, karena semua adalah akhlak baginda Rasulullah SAW, kau harus sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak nyaman pada anak-anakmu. Jangan berkecil hati. Maka itu jemaah, kalau ayat yang tadi saya baca surat At-Taghabun, kalau itu sampai dikelarin, maka ada panduan dari Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, siapapun menginginkan anaknya untuk melakukan sesuai dengan harapannya, tetapi fakta di lapangan, pada kenyataan, tidak sedikit kemudian dada kita menjadi sesak. Air mata kita tak tertahan membasahi kedua pipi. Karena begitulah sunnatullah. Dari sebuah perjalanan engkau mendampingi anak-anakmu, disitulah kemudian akan teruji kau punya kedudukan di hadapan Allah. Jadi kalau ditanya apa contoh dari baginda Rasulullah, kelewat banyak karena semua yang ada di dalam Al-Quran. Saat menjadi seorang ayah, maka Nabi Yuna Muhammad SAW, kendati pun Sayyidatuna Fatimah, apalagi kepada anak perempuan, kalau ada Sayyidatuna Fatimah datang, di antara akhlak Nabi, Nabi sedang duduk, maka Nabi kemudian bangun dan menghampiri, saking sayangnya sama anak perempuan. Ingetin Pak, jangan berlaku kasar kepada anak perempuan terkhusus. Karena anak perempuan kita nggak lama dibanding kita punya anak laki. Kalau dia nikah umur 22 tahun, 23 tahun, setelah itu kita putus tanggung jawabnya. Waktunya kelewat singkat, maka itu mereka yang sabar mengurus anak perempuannya 2, 3, dia melenggang masuk ke dalam surga. Setiap orang tua menginginkan kebaikan kepada anaknya, menginginkan cita-citanya terejawantahkan dalam perbuatan anak-anaknya. Tetapi kau harus ingat bahwa ada sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilemparkan ke dalam kobaran api tidak terbakar, tapi tak menghentikan lisannya berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Itu Nabi Ibrahim. Maka selain ikhtiar yang kau lakukan dengan mencontohkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ucapan dengan bentuk perbuatan itu lebih kuat, lebih tertanam di dalam hati dibanding dengan ucapan. Selain ikhtiar itu,
kau perlu titipkan anak-anakmu kepada Dia yang mengatur segala. Ini bagian yang juga tidak kalah penting, karena kita akan temukan banyak contoh ketika Nabi SAW mendoakan anak-anak keturunannya. Masya Allah. Ketika Nabi SAW sampai ini menjadi tafsir ketika bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu kalau kita lihat di tafsirnya, Nabi sedang berkhutbah karena melihat dua cucunya Hasan dan Husain sedang berjalan. Nabi liatin fokus kepada kepada cucunya. Sampai kemudian Nabi menggendongnya dan Nabi kemudian berkata bahwa cucuku ini membuat aku tidak menyelesaikan apa yang aku sampaikan. Jadi kasih sayang yang kau tularkan kepada anak-anakmu, Dia akan tularkan kepada keturunanmu selanjutnya. Itu yang paling penting. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih.